Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Saya ingin membagikan sebuah renungan firman Tuhan dengan judul Memiliki Semangat Baru. Besar harapan saya, Bapak Ibu, Saudara-saudara memiliki semangat dan sukacita yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang terambil dari Amsal 18 ayat 14 demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Memiliki semangat yang baru. Semangat merupakan roh kehidupan yang menjiwai manusia dan yang dapat memberikan kekuatan, kegembiraan dan sukacita pada seseorang. Bersemangat artinya ada semangat, mengandung semangat, berkemauan tinggi, bekerja dengan giat dan gembira. Nah, semangat itu diperlukan di dalam kehidupan manusia, termasuk saya dan saudara-saudara untuk menjalani hari-hari di dalam kehidupan kita. Ada dua ayat dalam kitab Amsal yang sangat berkaitan dengan topik semangat, yaitu Amsal 15 ayat 13 berkata begini, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 17 ayat 22 juga berkata demikian, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dengan membandingkan ayat ini, maka semangat memiliki kaitan yang sangat erat dengan hati. Bahkan dapat dikatakan bahwa semangat itu tempatnya dan sumbernya dari dalam hati manusia. Oleh karena itu, maka apa dan siapa yang menempati hati seseorang, maka yang menempati itulah yang menentukan orang tersebut. Semangat yang sejati itu bukan berbicara apa yang ada di sekitar atau apa yang dimiliki oleh orang lain, termasuk orang tua. Bahkan bukan berbicara tentang harta benda dan yang lainnya. Dan hal ini benar, ingat ayat firman yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jika hatinya ditempati oleh seseorang kekasih, maka keberadaan kekasihnya itulah yang menjadi sumber semangat dan inspirasi di dalam hidupnya. Sehingga orang itu memberikan perhatian yang besar terhadap dia, apa yang dia katakan dan apa yang dia mau. Apa yang ada di dalam hati kita, baik itu uang, studi, atau terlebih Tuhan, yang menjadi pertanyaannya, apa yang menempati hati kita sehingga membuat kita bisa bersemangat. Berbicara semangat, maka sangat berkaitan dengan hati. Dan berbicara hati, maka ini sudah berbicara falsafah hidup. Dan falsafah hidup seseorang akan menjiwai dan menilai seluruh hidup orang itu. Sebab falsafah itulah nilai, tujuan, dan segala keputusan akan diukur dan dinilai dengan falsafah tersebut. Sebagai contoh, Rasul Paulus yang memiliki falsafah hidup. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan dalam Filipi 1 ayat 21. Hal ini menjadi dasar dan nilai hidup Rasul Paulus, sehingga apapun ia tempuh demi Injil Kristus. Bahkan ia melihat bahwa Kristus jauh lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Dan ia dengan mantap mempersembahkan diri untuk Injil Kristus. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan berarti, yang pertama, orang yang di dalam hatinya ada roh kehidupan yang menjiwai seluruh hidupnya. Maka roh itu akan memberikan kekuatan, gairah, dan kegembiraan sehingga orang itu pasti mampu menanggung penderitaan. Orang yang bersemangat bukanlah orang yang menghindar dari penderitaan, sebab menghindar dari penderitaan bukan sikap hidup orang yang bersemangat, melainkan sikap seorang pengecut dan pecundang. Kalimat ini juga menunjukkan bahwa orang yang bersemangat tidak lepas dari penderitaan. Bahkan semangat diberikan oleh roh yang menguasai hati, supaya manusia mampu untuk menghadapi bahkan menang atas penderitaan. Orang yang bersemangat adalah orang yang berhasil.
namun tidaklah ada orang yang berhasil tanpa penderitaan. Justru dalam penderitaan ia dibentuk untuk semakin dewasa dan semakin maju. Dalam kalimat berikutnya, dalam nats ini ada satu pertanyaan. Siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Jawabannya ada di dalam ayat 10 dalam Amsal 18 ini. Dikatakan demikian. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi semangat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika semangat di dalam diri kita semakin merosot, berlarilah kepada Tuhan. Tuhan adalah menara yang kuat, kota benteng perlindungan di dalam kehidupan kita. Menara adalah bangunan yang tinggi untuk mengawasi daerah sekitar yang menunjuk atau menjadi petunjuk bagi kapal yang sedang berlayar. Ketika kita kehilangan arah tujuan kehidupan kita, berlarilah kepada sang menara itu, Yesus Kristus. Kesanalah kita datang untuk mendapatkan kekuatan dan semangat yang baru. Jadi semangat yang patah hanya ada pemulihan di dalam hati yang telah dikuasai oleh Roh Tuhan. Itulah kekuatan untuk mengalahkan penderitaan, pergumulan, dan tantangan hidup, bahkan segala bentuk pergumulan apapun di dalam dunia ini. Oleh karena itu, jangan biarkan kepedihan, kepahitan hati, persoalan, kekecewaan, dan masalah bercokol di dalam kehidupan saudara. Ingat, datang kepada Tuhan Allah kita yang merupakan kekuatan utama di dalam hidup kita. Datang kepada Tuhan karena Dialah Allah yang luar biasa, ajaib, dan mulia dalam segala perbuatannya. Hal ini telah terbukti di dalam kehidupan para tokoh-tokoh Alkitab, baik itu Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Yosua, Kaleb, Samuel, Daud, dan Rasul Paulus. Semangat mereka hanya ada di dalam Tuhan yang memanggil mereka. Tuhan mengetahui kelemahan kita. Tuhan melihat apa yang sedang kita alami. Maka datanglah kepada Tuhan, sang sumber kelegaan itu yang memberikan semangat di dalam kehidupan kita. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan, tetapi hanya Allah lah yang sanggup memberikan dan memulihkan semangat yang patah. Mari bersemangat menjalani hari ini dengan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semangat beraktivitas, semangat mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.